Oke, perkenalkan nama aku Afif dari jurusan Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas salah satu contoh soal tentang kimia inti. Tapi sebelum itu, aku bakal sedikit review dulu tentang materi yang ada di kimia inti. Suatu inti atom terdiri dari partikel subatomik, yaitu proton dan juga neutron. Proton adalah partikel subatomik yang bermuatan positif, dan neutron adalah partikel subatomik yang bersifat netral atau tidak bermuatan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa proton yang bermuatan positif, yang kita tahu kalau muatan positif bertemu dengan muatan positif akan saling tolak-menolak. Tapi kenapa proton dalam inti atom itu akan malah bergabung menjadi satu? Berarti ada sebuah energi yang mengikat kedua proton tersebut agar tidak saling tolak-menolak. Nah, itulah yang kita sebut dengan energi ikat inti. Nah, energi ikat inti ini akan dilepaskan dari suatu atom, yaitu ketika proton dan neutronnya akan bergabung membentuk suatu inti atom. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung besarnya energi ikat inti yang ada dalam suatu atom? Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang nuklida dan nukleon. Nuklida adalah sebutan untuk partikel-partikel yang menyusun suatu inti atom itu sendiri. Artinya, proton dan neutron adalah partikel nuklida. Sementara nukleon adalah satuan penyusun dari nuklida tersebut, yaitu jumlah proton dan jumlah neutron. Misalkan, suatu atom oksigen yang memiliki nomor atom 8 dan nomor massa 16 memiliki jumlah proton sebanyak 8, elektron sebanyak 8, dan neutron sebanyak 8. Maka, jumlah nukleon dari atom oksigen tersebut adalah sebesar proton tambah neutron sebanyak 16 buah. Ketika partikel proton dan neutron bergabung, maka akan terbentuk suatu medan energi, di mana medan energi ini akan disingkirkan keberadaannya dengan adanya penggabungan dari proton dan neutron tadi. Nah, dari energi yang disingkirkan tersebut akan dihasilkan sebuah energi yang kita sebut dengan energi ikat inti. Dari mana sih energi itu berasal? Proton dan neutron adalah partikel yang memiliki massa diam, yaitu massa ketika proton dan neutron masih dalam satuan dan belum membentuk suatu inti. Ketika proton dan neutron bergabung membentuk inti atom, ternyata massa total dari proton dan neutron yang digabung tersebut tidak sama dengan massa dari inti yang terbentuk. Itu artinya ada massa yang hilang dari hasil penggabungan tersebut. Nah, massa yang hilang itulah yang disebut dengan defek massa. Massa yang hilang akibat penggabungan nukleon tadi akan bergerak keluar dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sehingga sesuai dengan rumusan Einstein, ketika ada benda bermassa yang bergerak mendekati kecepatan cahaya akan menghasilkan energi sebesar E sama dengan mc kuadrat. Oke, kembali ke persoalan tadi. Dari soal ini, kita mengetahui beberapa informasi. Litium bernomor atom 3 dan bernomor massa 6 memiliki 3 proton, 3 elektron, dan juga 3 neutron. Massa inti isotop diketahui, massa diam proton dan massa diam neutron juga diketahui. Kemudian kita ditanyakan berapa besar energi ikat inti per nukleon dalam suatu inti atom litium tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus tahu dulu berapa defek massanya. Kemudian dari defek massa itu, kita bisa menghitung besarnya energi ikat inti dengan menggunakan rumusan Einstein. E sama dengan mc kuadrat. Oke, pertama kita menghitung dulu defek massanya. Kita sebut saja dm sama dengan massa proton ditambah massa neutron dikurangi dengan massa inti. Kita masukkan massa proton, kemudian dikalikan dengan jumlah proton, kemudian ditambah dengan massa neutron dikali jumlah neutron. Kemudian dikurangi dengan massa inti atom tersebut. Setelah dihitung, akan didapatkan nilai sebesar 0,0326959586 SMA. Nah, nilai dalam satuan SMA ini akan kita ubah dulu menjadi kilogram. Karena dalam rumusan Einstein, E sama dengan mc kuadrat, M-nya adalah dalam kilogram. Untuk mengubah satuan dari SMA menjadi kilogram, kita tinggal mengalihkan dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 seperti yang sudah diberikan di dalam soal. Defek massa ini dapat juga kita tuliskan dalam bentuk delta M. Langkah kedua, kita tinggal memasukkan nilai delta M yang sudah kita dapatkan ke dalam rumusan E sama dengan mc kuadrat. Sehingga didapatkan nilai energi sebesar 4,886361648 kali 10 pangkat min 12. Karena satuannya adalah dalam kilogram dikali meter kuadrat per second kuadrat, maka satuan energi dalam hal ini adalah dalam joule.
Kemudian, karena dalam pertanyaan ini yang ditanyakan adalah besarnya energi ikat inti per nukleon, maka kita harus membagi lagi nilai yang sudah kita dapatkan dengan jumlah nukleon dalam atom litium, yaitu sebanyak 6 nukleon. Kemudian, setelah dihitung, kita akan mendapatkan nilai energi ikat inti per nukleon dalam atom litium adalah sebesar 8,14 dikali 10 pangkat min 16 kJ. Atau dalam persoalan ini, jawabannya adalah E.